Berikut ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya yang berjudul Ritual Pendampingan Khodam dengan Cara Ditiup-tiup. Nah, ini klien telah menyampaikan tanggapan atas video tersebut. Seperti ini ceritanya. Berarti memang benar, Mbah, ini saya ritual tanpa olah coroko sama sekali. Ini murni saya meminta ke Mamatron untuk diberikan demon salah satu bagian dari legend Mamatron, yaitu Asmodeus. Pantaslah jika kemudian Mbak Wira tidak menemukan energi manusia di situ, karena cara ritualnya adalah dengan cara afirmasi atau diperintah aja. Jadi klien memerintah, atau dalam ketika ini disebut juga dengan meminta gitu ya, meminta kepada Mamatron agar diberi salah satu demon yang merupakan bagian dari legend Mamatron itu. Terus terang Mamatron itu Mbak Wira nggak paham ya. Kemudian dunia perdemonan itu juga Mbak Wira kurang paham, karena memang Mbak Wira kurang suka ya dengan demonologis. Mbak Wira sukanya itu demit-demit lokal Jawa, lokal Nusantara. Jadi ya jin, siluman, kemudian kuntilanak, ya pocong, gendruwo, buto, omyang, terus bayi bajang. Nah itu Mbak Wira lebih suka yang lokal-lokal seperti itu. Kalau demonologis, mohon maaf, Mbak Wira nggak bisa menanggapinya terlalu dalam, nggak bisa menanggapinya terlalu jauh, karena Mbak Wira memang kurang expert atau kurang pakar dalam hal-hal perdemonan. Luar biasa terawangan Mbak Wira memang top. Waktu mau ritual cincin itu, saya terbesit untuk coba murni pakai Mamatron saja, tanpa saya olah coroko dan lain-lain. Akhirnya saya coba komunikasi terus, saya siapkan ritual dengan kesukaannya Mamatron, yaitu wine dan sarana biasanya lainnya seperti vinayak, garu, dan lain-lain. Nah, ya pantas kalau energi manusianya itu tidak bisa Mbak Wira temukan dalam azimat yang diterawangkan. Walaupun memang betul ada demon di dalam benda tersebut, cocok dengan hasil terawangannya, pas ya, tidak lebih-lebihkan, tidak juga dikurang-kurangkan, apa adanya aja. Dan hasil terawangan yang apa adanya seperti ini banyak menyelamatkan Mbak Wira dalam beberapa kasus atau beberapa perkara. Lalu mengapa orang tersebut kok sampai belajar demonologis? Nah, ini kisah dibalik orang tersebut. Jadi nama klien Mbak Wira tutup, nomor telepon klien Mbak Wira samarkan. Jadi tidak ada identitas apapun ya dalam video ini. Saya ingin mengajak Anda semua merenung, saya ingin mengajak Anda semua berpikir, kenapa kok ada kejadian seperti ini di dunia supranatural. Coba, orang kejawen yang saya maksud ritualnya nggak berhasil itu adalah orang Jogja, Mbah. Ngakunya pernah mau dijadikan suami sama Kanjeng Ratu Kidul. Saya terus keinget dengan kata-kata dari Mbah Wira. Kalau benar dia memang dijadikan suami sama Ratu Kidul, harusnya urusan harta, tahta, dan wanita itu dapat semua. Tapi kenyataannya pada gurunya ini enggak gitu loh. Siapa gurunya? Walau alam, jangan tanya Mbak Wira ya, Mbak Wira juga nggak kenal. Jadi betul ya, Ratu Kidul itu adalah Bani Iblis atau anak turunnya Iblis. Kalau anak turunnya Iblis dan kita bersekutu dengannya, ya entah itu mau dijadikan istri, mau dijadikan suami, mau dijadikan anak, mau dijadikan menantu, mau dijadikan apapun itu, yang ada ikatan binding dengan mereka, maka urusan harta tahta wanita itu mesti udah beres. Dan itu banyak terjadi kok di pejabat-pejabat kita di pusat sana, atau banyak terjadi dengan pengusaha besar atau artis-artis besar yang ada di ibu kota. Jadi banyak yang juga melakukan perjanjian ya dengan iblis atau Bani Iblis, dan kemudian urusan dunia mereka udah beres. Lalu upahnya apa ketika kita melakukan perjanjian dengan iblis, yaitu 7 deadly sins atau 7 dosa besar manusia, itu upahnya. Jadi pasti akan ada sifat sombong yang muncul, lalu sifat tamak yang muncul, lalu sifat narsistik ya, bangga dengan diri sendiri yang muncul, atau kalau udah kaya raya kemudian malas yang muncul, dan seterusnya ya. Itulah upah bagi demon karena memberikan kejayaan duniawi bagi manusia. Nah, pada kasus gurunya ini enggak gitu loh. Jadi
Itu juga Mbah yang saya sampaikan ke teman-teman terdekat saya, biar nggak dibodoh-bodohin sama praktisi supra yang ngakunya anaknya inilah, suaminya inilah, jadi ponakannya inilah, sering didatangi waktu ritual lah, tapi di sisi materi malah nggak ada sama sekali. Nah ini yang Mbak Wira bilang, ayo kita merenung gitu loh. Kalau memang seorang praktisi itu betul-betul punya hubungan dengan iblis atau bani iblis, mestinya urusan dunia ini udah kelar. Jadi saya paham Mbah, dan itu juga sebenarnya alasan saya sekarang belajar demonologis. Karena sebelumnya saya itu belajar kejawen kepada salah seorang guru, namun yang saya lihat orang itu nggak kaya-kaya banget. Saya jadi kepikiran, dia ini sering nyuruh orang untuk bayar, untuk ritual. Tapi setelah saya cek, orangnya itu nggak berkembang usahanya. Ya kira-kira dari 10 klien hanya 2 yang berkembang. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk belajar demonologis dan memiliki mamaton ini tadi. Wallahu alam, saya nggak tahu mamaton itu apa, tapi ya jelas pengakuan dari klien itu seperti ini. Loh Mbah, katanya Mbah Wira kan sukses tidaknya seorang itu tidak hanya bergantung pada khodam Mbah, tidak bergantung pada jin Mbah, melainkan juga bagaimana usaha kerasnya dia, kemudian bagaimana Tuhan meng-ACC usaha-usaha dia. Lah kok Mbah Wira sekarang punya standar ganda, yaitu kalau orang punya perjanjian dengan iblis atau bani iblis, urusan dunianya pasti beres. Ya, karena memang beda Pak. Kalau yang Mbah Wira maksud di depan itu khodam, sedangkan yang dimaksud dalam skill ini adalah iblis atau bani iblis. Jadi itu memang sudah beda jauh. Khodam bukanlah iblis Pak. Iblis itu kan setan yang pertama ya. Sedangkan khodam itu yang Mbah Wira maksud ada dari golongan jin. Ketika Mbah Wira ngomongin khodam, konteksnya adalah jin. Khodam itu kan pembantu. Khodam itu kan diterjemahkan sebagai pembantu. Lah apa pembantu itu hanya dari golongan iblis? Enggak Pak. Dari golongan manusia juga namanya pembantu. Contohnya driver. Kita punya supir, itu juga khodam kita, itu juga pembantu kita. Kita punya ART, punya babysitter, itu juga khodam kita, itu pembantu kita. Kalau Mbah Wira punya karyawan, itu juga khodam kita, itu pembantu kita. Namun ketika Mbah Wira sudah memasuki dunia supranatural, maka ketika Mbah Wira ngomong khodam, konteksnya adalah jin, bukan iblis, bukan malaikat. Ada nggak Mbah malaikat yang menjadi khodam manusia? Ada. Tapi ya manusianya bukan manusia-manusia hina dan banyak dosa kayak Mbah Wira, manusianya pasti sekelas Rasulullah. Nah, kalau Mbah Wira masih manusia biasa kayak gini lalu ngomongin khodam dari golongan malaikat, kejauhan Pak, kejauhan. Itu tidurnya terlalu miring itu. Makanya di komentar YouTube-nya Mbah Wira itu ada yang ngomong, Mbah, tolong bahas dong untuk keilmuan-keilmuan yang khodamnya berasal dari golongan malaikat. Aduh Pak, kejauhan Pak. Kita itu manusia penuh salah, penuh dosa, penuh derita juga ya. Jadi udahlah, kita ngomongin yang normal-normal aja. Kalau khodam dari golongan manusia masih mungkin, kalau ada pemilik perusahaan misalnya, atau golongan jin masih mungkin, karena bisa ditundukkan dengan keilmuan yang kita miliki. Tapi kalau udah khodam dari golongan malaikat, aduh kejauhan Pak. Udahlah, balik kanan aja Pak, daripada nanti nyasar kemana-mana malah diketawain orang. Seperti ini contohnya. Apakah Mbah Wira pernah nerawang badan klien yang mempunyai khodam keilmuan berbasis khodam bangsa malaikat? Misalnya amalan dzikir tasbih yang ini dibacanya harus dijaga ya. Misalnya adalah amalan dzikir tasbih yang dijaga 4 malaikat penyangga ars Allah di langit ke-7. Berat Pak kalau udah ngomongin malaikat. Kalau Mbah Wira ini ulama, kiai, habaib, wali itu oke lah kita ngomongin malaikat. Tapi kalau Mbah Wira ya masih gini-gini aja, takut Pak ngomongin malaikat ya. Nggak berani, dosa kita masih banyak. Mbah Wira ini kalau berpergian jauh luar kota, lalu lupa pakai celana 3/4 gitu aja, sholat masih dijamak kok Pak. Terus nanti aja sholatnya dijamak, dirangkep sama yang berikutnya, jamak takhir. Karena lupa nggak bawa celana masih kayak gitu kok Pak. Udah ngomongin kode malaikat, takut Pak, nggak berani. Mbah Wira ini ngaca aja ya, jadi tahu diri dan sadar diri bahwa udahlah nggak usah kebanyakan ngayal punya kode malaikat. Malaikat itu cuma patuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sama manusia nggak ada patuh-patuhnya. Jadi kalaupun kita punya amalan di dan sebagainya, nggak berani Mbah Wira ngomong itu kode malaikat. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, yang walaupun punya wirid amalan malaikat dan sebagainya, ketika diterawang ya Mbah Wira nggak akan ngomong bahwa wah Anda punya kode malaikat Jibril.
Wah, Anda punya kodam malaikat Mikael, nggak akan Pak. Paling yang ngomongnya ya ranahnya seputaran jin. Takut Pak ngomongin malaikat, takut keliru. Itu udah ketinggian banget itu. Kita kembali ke klien yang memiliki demon ya, pada benda yang diterawangkan kepada Mbak Wira. Wah, ini kalau betul demon ngeri, tapi memang saya rasa ada kok orang yang bisa meritual demon, itu kata salah seorang klien. Kemudian klien mengatakan demon itu enak Mbah buat eksekusi, tapi kalau di Mbah Wira jarang muncul, jarang ada. Sekalinya muncul demonnya nggak kaleng-kaleng. Jadi betul, memang kalau kita udah bicara demon tuh ngeri Pak ya. Itu anak cucu iblis loh Pak, atau biasa disebut dengan bani iblis. Kalau kita punya hubungan dengan mereka, itu bukanlah hubungan yang didasarkan main-main atau iseng-isengan. Kenapa? Karena efeknya memang betul-betul luar biasa. Kalau cuma tua-tua kecil-kecil kayak eksekusi, pengasihan gitu aja, mereka nggak akan minta tumbal yang aneh-aneh. Tapi kalau itu sudah merubah sesuatu dalam kondisi yang drastis, misalnya dari miskin jadi kaya, dari jelek jadi auto ganteng, dari karyawan biasa jadi pejabat, atau dari orang biasa jadi punya perusahaan, itu pasti dia minta tumbal, dan tumbalnya adalah, mohon maaf, nyawa manusia. Apakah Mbak Wira pernah menjumpai kasus-kasus yang demikian? Jawabannya pernah Pak. Ada salah satu klien Mbak Wira pengguna demon juga yang bercerita banyak tentang demon yang dia miliki. Mbak Wira percaya ya kalau dia memang memiliki demon, karena apa, itu sudah divalidasi oleh beberapa praktisi supranatural yang ya pakar sketsa terpercaya, yang memang beliau pesan ya jasanya untuk melakukan terawangan dalam rangka mengevaluasi atau memberikan saran masukan demi kebaikan klien itu ke depannya. Jadi memang dia sendiri dalam bermain demon sangat berhati-hati. Itulah kenapa dia selalu rutin check up ya. Kalau orang itu misalnya ya dia food vlogger, memang kerjanya makan-makan, maka dia sangat berhati-hati dengan kondisi tubuhnya dengan cara apa? Sering check up ke dokter. Gimana kolesterolnya udah tinggi apa belum? Gimana tekanan darahnya udah tinggi apa belum? Gimana asam uratnya udah tinggi apa belum? Kayak gitulah kira-kira. Nah, praktisi ini atau orang ini memang memiliki koleksi demon yang nggak kaleng-kaleng, karena memang beliau juga pengusaha besar, dan dia menyewa ya beberapa praktisi terawangan khusus untuk selalu meng-cross-check, memantau kondisi dirinya. Ya, apakah ada ancaman yang sifatnya membahayakan baik dirinya atau keluarganya, ya, dalam rangka tingkah polanya, ya, selama menggunakan si demon-demon ini. Nah, seperti ini kata beliau atau pesan beliau untuk klien Mbak Wira yang ritual demon dengan cara ditiup-tiup ini tadi. Mbak Wira, ini saya sekedar memberikan info. Kalau demon itu hanya meminta dari X, hanya meminta dari Asmodeus misalnya, itu kategorinya bukan kodam Mbak. Karena demon tersebut nggak bisa diperintah seenak jidat kita sebagaimana kodam yang dimaksud adalah dari golongan jin biasa pada umumnya. Walau kita sudah tahu namanya dan lain-lain, namun demon tidak akan suka untuk diperintah-perintah atau disuruh-suruh tanpa memiliki hubungan yang kuat. Jadi istilahnya ya kayak teman biasa aja. Masa baru kenal kita udah nyuruh-nyuruh, udah minta-minta. Mohon maaf loh Mbah, bukan maksud saya menggurui, tapi kasihan aja ama yang punya benda kalau kena efek negatifnya. Ini susah Mbak Wira jadi mikir, loh klien yang tiup-tiup ini tadi siapa yang ngajari? Gurunya siapa? Apakah tidak di warning kalau ada rules atau peraturan yang seperti ini? Nah, nanti coba biar videonya ini dibikin dulu oleh adminnya Mbak Wira upload. Setelah diupload akan Mbak Wira tunjukkan seperti ini loh, ada pesan dari salah seorang pengguna kodam senior, pengguna demon senior. Ya, hati-hati, karena demon itu kalau cuma nyuruh-nyuruh doang untuk ritual, tidak betul-betul ditundukkan dengan keilmuan tertentu, maka dia nggak bisa kita perintah seleluasa sebagaimana kalau kita pakai ilmu untuk menundukkannya, bukan hanya sekedar nyuruh aja seperti yang dilakukan oleh klien yang tiup-tiup ini tadi. Jadi beda Mbah dengan demon yang ditundukkan dengan ilmu. Misalnya kalau Mbak Wira kan pakai coroko ya, baik itu coroko level praktisi, coroko level guru maupun coroko level Mbah Guru. Beda hasilnya. Kalau demon itu sudah ditundukkan, maka baru bisa kita suruh-suruh. Namun kalau cuma nyuruh buat menghadirkan, itu hasilnya
nggak bisa disuruh-suruh sebagaimana kalau yang udah ditundukkan pakai ilmu. Ini yang saya dengar infonya bisa berbalik dengan yang diinginkan oleh si yang nyuruh itu tadi. Misal ya, ingin menikah, yang ada malah bikin jomblo. Ingin naik pangkat, yang ada malah dipecat. Jadi pada dasarnya demon itu nggak mau tunduk sama manusia, Mbah, kecuali ada deal yang jelas di depan. Itu pun bukan tunduk, murni tunduk menghamba, melainkan hanya seperti rekan kerja atau partner saja. Ini saya juga cuma share, Mbah, apa yang saya dengar, bukan maksud menggurui. Dan Mbak Wira pun juga terima kasih banyak ya, Mbak Wira tidak pernah tersinggung kok kalau digurui. Karena kita harus menyadari, Pak, bahwa manusia itu nggak bisa menguasai semua ilmu yang ada di dunia. Klien ini memang berjalan di ranah demon, sementara Mbah Wira berjalan di ranah siluman-siluman atau jin-jin lokal Nusantara. Oleh karenanya itu, Mbah Wira pakar atau ahli dalam siluman dan jin-jin lokal Nusantara, namun nol dalam hal perdemonan. Sementara klien ini memang mendedikasikan dirinya untuk mempelajari ilmu demon, sehingga ya mungkin, mohon maaf, dalam jin lokal Nusantara atau siluman kurang, namun pengetahuannya dalam demon lebih. Jadi Mbah Wira tidak pernah tersinggung dan tidak pernah bermasalah kalau digurui. Biasa aja. Ya alhamdulillah kalau ada yang ngasih tahu, itu artinya masih ada orang yang peduli dengan diri kita. Kalau kita udah dibiarkan aja, udah nggak dikasih tahu sama sekali, itu artinya dia membenci kita. Makanya walaupun tahu ada lubang, dibiarkan aja gitu. Jadi kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang mau negur kita. Artinya dia masih sayang, dia masih peduli atas keselamatan diri kita. Dan apakah sudah ada teman-teman dari klien yang menekuni dunia demon ini yang mengalami kebalikannya itu? Nyatanya ada, Pak. Dan itu betul Mbah Wira tahu memang ada. Jadi berhati-hati ya kalau kita main demon. Itulah kenapa Mbah Wira tidak pernah menjual mahal demon. Demon harganya sama, rumusnya sama dengan usia. Beda dengan siluman. Kalau siluman Mbah Wira tahu kualitasnya, dan Mbah Wira demen atau gemar dengan siluman. Itulah kenapa harganya berlipat. Tapi kalau demon enggak, Mbah Wira kurang suka, biasa aja. Jadi kalau Anda ingin mengoleksi demon-demon yang udah ditundukkan oleh Mbah Wira, boleh, dan itu murah. Jelas ya. Beberapa kali ada klien yang bertanya kepada Mbah Wira, Mbah, kalau memang demon itu hebat, demon itu kuat untuk eksekusi kenceng, kenapa kok harganya normal seperti jin pada umumnya? Karena Mbah Wira kurang hobi, Mbah Wira B aja sama demon. Tapi kalau siluman baru double, karena memang Mbah Wira gemar atau hobi terhadap demit-demit Nusantara dari kalangan siluman. Ada nggak, Mbah, jin dari kalangan Nusantara yang luar biasa sebagaimana atau seunik demon? Ada, yaitu bayi bajang. Karena bayi bajang itu ada beberapa versi yang mengatakan dia bukan jin biasa, melainkan dia sudah mutasi, jin yang bermutasi menangkap energi kematian dari bayi-bayi yang aborsi, kemudian menggunakan kekuatan itu ya untuk mengevolusi gitu ya, memutasikan dirinya sehingga dia menjadi sebangsa jin. Jadi bukan lagi jin, tapi sebangsa jin. Itulah bayi bajang. Pocong pun demikian. Mbah Wira meyakini pocong itu bukan jin biasa, melainkan sebangsa jin. Kenapa? Karena pocong itu simbol dari kematian. Dia ngeri, jadi bukan hanya jin biasa, itu pocong. Sejauh ini yang Mbah Wira tahu ya dua itu, bayi bajang dan pocong. Itu kayak anomali ya, semacam anomali di dunia persupranaturalan. Kira-kira itu yang bisa Mbah Wira sampaikan atas kasus klien ritual tiup-tiup ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Mbah Wira mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada informasi yang Mbah Wira katakan itu menyinggung, menyakiti hati Anda. Namun semata-mata di sini Mbah Wira ingin sharing aja, sengaja Mbah Wira jelaskan pakai audio supaya meminimalkan kesalahpahaman. Apabila ada informasi yang salah, kemudian setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, Mbah Wira tahu kebenarannya, akan Mbah Wira ralat. Jadi memang channel Mbah Wira ini adalah channel yang berkembang, karena proses belajar itu kan tidak pernah berhenti. Dan Mbah Wira akan terus memperdalam ilmu-ilmu demonologis, mengingat ternyata semakin kesini semakin banyak yang gemar terhadap demon, supaya tidak salah langkah, tidak salah paham, dan tidak salah dalam menjelaskan. Ada kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.